Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7F. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang teks deskripsi. Anak-anak, pada materi kali ini kita akan belajar menyunting penulisan teks deskripsi. Anak-anak, pertama-tama kita akan belajar bagaimana penulisan kata berawalan menasal yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf K, P, T, dan S. Banyak banget orang yang masih bingung. Kira-kira kata mana sih yang benar? Memperhatikan atau memerhatikan? Mentertawakan atau menertawakan? Mempengaruhi atau memengaruhi? Masih banyak sekali orang yang bingung kira-kira kata mana sih yang benar. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia ada yang dikenal sebagai hukum KPST atau prinsip KPST, yang mana aja boleh. Jadi, dalam hukum KPST, tiap kata dasar, ingat intinya adalah kata dasar. Kata dasar yang huruf pertamanya K, P, S, T yang jika diikuti dengan huruf vokal kemudian ditambah dengan imbuhan menasal atau men di awal, maka huruf pertamanya itu dia harus luluh. Nah, apa saja bentuk-bentuk yang harus luluh tadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah huruf K. Jika menasal atau men bertemu dengan huruf K, kemudian dilanjut dengan bertemu dengan huruf vokal, maka dia akan berubah menjadi meng. Contohnya adalah kata mengerjakan, bukan mengkerjakan. Mengapa? Karena dalam kata mengerjakan, kata awalan menasal, dia bertemu dengan kata dasar kerja, yang dimana kata dasar kerja ini diawali dengan huruf K, kemudian diikuti dengan huruf vokal yaitu E. Jadi dalam penyebutannya, awalan menasal ditambah dengan kata dasar kerja ditambah dengan imbuhan kan, dia penyebutannya menjadi mengerjakan, bukan mengkerjakan. Kemudian yang kedua, kata menguasai, bukan mengkuasai. Karena di sini kata dasar kuasa, huruf K-nya luluh. Karena dalam kata kuasa, kata K diikuti oleh huruf vokal yaitu U. Jadi dalam penyebutannya menjadi menguasai. Selanjutnya adalah huruf P. Nah, jika imbuhan menasal atau men bertemu dengan kata dasar yang diawali dengan huruf P dan diikuti dengan huruf vokal, ingat ya, huruf vokal, bukan huruf konsonan, maka dia akan berubah menjadi mem. Contohnya, kata memadamkan, bukan mempadamkan. Kemudian kata memastikan, bukan mempastikan. Selanjutnya adalah huruf S. Sama seperti yang tadi. Jika imbuhan menasal atau men bertemu dengan kata dasar yang berawalan dengan huruf S dan diikuti dengan huruf vokal, maka dia akan berubah menjadi men. Contohnya, imbuhan menasal bertemu dengan kata suci, maka dia akan berubah menjadi menyucikan, bukan mensucikan. Kemudian, menyuarakan. Imbuhan menasal bertemu dengan kata dasar suara dan imbuhan kan, maka
dia akan berubah menjadi menyuarakan, bukan mensuarakan. Berikutnya, masih sama seperti yang tadi, jika ada imbuhan menasal atau men bertemu dengan kata dasar yang diawali dengan huruf T dan diikuti dengan huruf vokal, ingat ya, huruf vokal bukan huruf konsonan, maka dia akan berubah menjadi men. Contohnya, kata menukarkan, bukan mentukarkan. Karena imbuhan menasal bertemu dengan kata dasar yang diawali dengan huruf T dan diikuti dengan huruf vokal yaitu U. Jadi dalam penyebutannya dia berubah menjadi menukarkan, bukan mentukarkan. Kemudian kata menuliskan, bukan mentuliskan. Sama di sini karena imbuhan menasal bertemu dengan kata dasar tulis. Dia diawali dengan huruf T yang diikuti dengan huruf vokal yaitu U. Jadi penyebutannya berubah menjadi menuliskan, bukan mentuliskan. Nah, kemudian ada yang bertanya, kalau begitu yang benar mempunyai dong, bukan mempunyai. Nah, di sini ada beberapa pengecualian yang harus kita ketahui. Kata mempunyai itu sudah dianggap baku, jadi bukan mempunyai. Jadi, kalau dibilang mempunyai itu salah ya. Mengapa? Karena kata mempunyai sudah dianggap lebih umum bagi masyarakat Indonesia dan lebih mudah diucapkan oleh lidah kita. Yang kedua, kata mengkaji. Harusnya mengkaji atau mengaji. Ini juga banyak yang bertanya-tanya. Sebetulnya dua-duanya benar. Kenapa? Ini juga pengecualian. Kalau mengkaji dalam KBBI artinya mempelajari atau memeriksa. Tapi kalau mengaji itu memang secara spesifik mengacu pada mempelajari isi Al-Quran. Jadi dua kata ini sengaja dibedakan. Walau kaji itu sendiri seharusnya luluh. Tapi kalau artinya untuk menganalisis atau mempelajari, maka penulisannya tetap mengkaji. Oke, anak-anakku kelas 7F. Sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat. Semoga kalian sehat selalu ya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.